profesi property trader sama property investor itu sebenarnya lebih untung mana? Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas tentang properti lagi, tentang jual beli properti ya. Karena kan saya selain usaha kos-kosan, saya kan juga profesinya property trader gitu ya. Jadi jual beli properti gitu. Nah, saya sebenarnya penasaran ingin membandingkan gitu ya, membandingkan profesi property trader sama property investor itu sebenarnya lebih untung mana ya, profitnya itu lebih gede mana gitu. Ini dari pengalaman saya loh ya, dari pengalaman saya selama ini ya bisa bener bisa salah juga gitu. Nah biasanya kalau property trader itu nama kerennya lagi itu adalah flipper ya. Flipper itu lebih expert itu. Flipper itu biasanya dia bagaimana singkat-singkatnya waktu dia bisa menjual atau mengalihkan properti yang sudah dalam tanda kutip dia mungkin sudah kuasai meskipun belum lunas, terus dijual lagi mendapatkan untung. Itu namanya flipper. Nah, flipper itu sebenarnya ada seninya juga ya. Kalau flipper itu intinya adalah kita menguasai properti tersebut meskipun belum lunas. Terus gimana caranya kita menjual properti ini kepada orang lain? Ya, itu untungnya banyak itu. Kalau property trader biasanya property trader konvensional dia beli, ini ada rumah atau properti dijual, dia beli, dia lunasin, terus dirapi-rapiin dikit, terus dia jual. Nah, itu property trader. Kalau property investor biasanya dia beli, dia simpen dulu, dia sewa-sewain, terus jangka panjang 15-20 tahun kemudian baru dijual. Nah, kalau teman-teman tanya sebenarnya lebih menguntungkan yang mana di antara pedagang sama investor itu? Saya melakukan dua-duanya ya. Seperti teman-teman tahu bahwa saya ada properti yang sudah saya simpan itu sekarang kurang lebih 9 tahun, kenaikannya sudah 4 kali lipat ya, 400% dalam 9 tahun. Nah, saya juga pernah menjual properti dengan cara ngeflip gitu. Saya beli propertinya, saya masukin KPR di bank supaya saya nggak keluar modal, nggak perlu pakai DP, ngangsurnya pakai uang bank, kemudian langsung saya usahakan semaksimal mungkin untuk dijual gitu. Nah, waktu itu kasusnya saya pernah dalam tempo 6 bulan itu saya pernah untung 1 miliar dari flipper tersebut, dari kos-kosan saya yang saya flip gitu. 1 miliar dalam 6 bulan. Kalau setiap 6 bulan saya bisa mendapat satu seperti itu ya pasti jawabannya udah pasti lebih menguntungkan yang ngeflip itu ya, karena 9 tahun itu kan cuma 4 kali lipat. Sedangkan kalau yang ngeflip tadi kita nggak keluar modal, kita dalam 6 bulan kita untung 1 miliar. Kalau 6 bulan berarti kan kalau 1 tahun kan berarti 2 miliar. Kalau 2 miliar kali 9 tahun kan 18 miliar ya, 18 miliar untungnya itu profitnya. Sedangkan kalau yang kita simpen long term itu naik 4 kali lipat itu kan dari 1,3 miliar sampai 6,8 miliar. Itu kan kurang lebih cuma 5,5 ya, 5,5 miliar untungnya dalam 9 tahun. Jadi kalau bisa ngeflipnya jago, dapat properti murah terus, ngeflipnya dia lancar-lancar terus, karena ngeflip itu belum tentu lancar juga, bisa aja kita udah nge-DP nih, kita mau ngeflip, kita udah kasih tanda jadi, ternyata ngeflip 6 bulan, setahun kagak laku-laku, akhirnya diomel-omelin sama yang punya properti kan juga bisa gitu. Jadi itulah, itu ada plus minusnya ya. Kalau saya bilang jawabannya tergantung. Kalau teman-teman bisa punya keahlian ngeflip yang sangat hebat, setiap 3 bulan bisa ngeflip satu, itu pasti untungnya jauh lebih besar yang ngeflip ini.
jadi flipper. Tapi kalau teman-teman bisa jadi flipper mungkin setahun sekali doang dan untungnya misalnya cuma 200 juta, 100 juta setiap kali ngeflip, ya otomatis untungnya lebih banyak yang properti investor itu yang jangka panjang gitu. Karena kan jangka panjang itu kan selain capital gain-nya kan juga kita dapat dari passive income dari properti tersebut gitu. Itu jawabannya, ya kan? Simple. Jadi ya semuanya tergantung. Lagi-lagi ngambang jawabnya ya. Dan semoga bisa membuka sedikit gambaran dari teman-teman semua sebelum memilih kira-kira saya tuh cocoknya sebagai properti flipper, properti trader, atau properti investor. Silahkan teman-teman pilih yang sesuai dengan karakter teman-teman dan silahkan dijalani karena tidak ada sesuatu yang harus begini, yang betul begini, yang pasti betul begini, yang paling menguntungkan begini. Enggak, semuanya itu tergantung ke kita sendiri, tergantung ke rezeki yang disediakan Tuhan juga kepada kita gitu. Oke teman-teman, kok begini? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen video ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!